warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah, Bu, baik sekali, sehat. Agak gugup. Agak gugup ya. Berarti hampir sama ya perasaan Ibu saat pra-observasi, saat observasi dan sekarang ya pasca observasi. Sebenarnya saya gugup juga. Saya gugup juga nih, Bu ya. Tapi ya kita bawa dulu aja. Jadi kan kita sudah sudah mengadakan supervisi di kelas kan, akademik di kelas, yaitu di kelas 5, Bu ya. Semua proses yang Ibu lakukan saya sudah melihatnya. Kemudian biasanya setelah supervisi pasti ada refleksi, wawancara, ada tujuannya, ada obrolan lah kita, Bu ya. Apa tujuan dari pasca ini setelah supervisi ya, supaya nanti ada perbaikan ke depan. Nah, Bu Nasri, jadi Ibu sudah mengajar sesuai RPP, sudah membuat RPP dan sudah mengajar sesuai RPP. Menurut Ibu Nasri, kira-kira ada nggak yang Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan RPP ketika mengajar atau belum sesuai RPP? Gimana Ibu? Kalau misalkan untuk kesesuaian dengan RPP, kalau menurut saya, kalau dalam pembelajaran ini sudah sesuai ya. Cuman saja semua kegiatan yang sudah dilakukan, saya menggunakan tutor sebaya ya. Jadi strateginya pun saya buat berdasarkan yang berdiferensiasi ya, yang KSE, sosial emosional ya. Jadi dan ada juga saya menyuruh anak untuk maju ke depan ya. Jadi cuman kendala saya di sini pada waktunya Bu. Waktu, kemudian pada saat anak disuruh maju, pada saat disuruh maju ke depan itu masih malu-malu. Ya kan ada di situ. Jadi di situ pun waktunya itu pun termakan di situ waktu saat kita dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi menurut saya di situ tadi di waktunya apa nantinya. Ada lagi Bu Nasri? Mungkin itulah waktu pada saat kita suruh anak itu malu-malu maju ke depan. Ya itu dia. Kemudian ketika Ibu tadi mengelompokkan, bagaimana tujuan Ibu itu dalam mengelompokkan anak-anak? Kalau pengelompokan itu juga berjalan sesuai dengan RPP kalau menurut saya ya. Cuma itulah dia Bu. Kalau menurut saya itu di waktu saja. Di waktu anak, habis itu anak disuruh maju ke depan pun agak susah. Kemudian di situ penilaian kita mengambil nilai pun jadi berkurang. Tidak semua anak yang dapat kita tidak maksimal semaksimal itulah. Ada di situ. Berarti ketika Ibu mengelompokkan tadi ada tutor sebaya. Apa tuh manfaat Ibu menggunakan strategi itu dalam tutor sebaya? Iya Bu, kan kita sudah kita bahas kemarin itu tentang ada anak yang di kelas kita itu masih belum bisa, bukan belum bisa kayaknya, belum lancar lah membaca ataupun belum bisa memahami tentang itu. Apalagi kemarin itu kita ada peredaran darah manusia kan harus membaca teks dulu kan di situ. Jadi disitulah saya menggunakan tutor sebaya, strategi tutor sebaya tersebut. Berarti menurut Ibu jalan nggak strategi tutor? Memang sebaya ya jalan, tapi walaupun tidak semaksimal yang kita harapkan ya. Karena kan di sini kan baru-baru juga kita menggunakan tutor sebaya. Walaupun saya laksanakan model pembelajaran ini menggunakan itu kayaknya belum maksimal lah, gitu. Tapi saya lihat semuanya ketika belajar tadi alhamdulillah sudah semangat semua, sudah senang. Itulah yang penting Bu ya. Alhamdulillah. Materi Ibu kan peredaran darah manusia. Jadi kan mereka sangat semangat. Ya Bu ya. Semangat, alhamdulillah semangat. Pada saat pun ada satu perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan kepada kawan-kawannya itu bisa lah. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bu Nasri, yang dari cerita Ibu Nasri tadi kan ada kendala-kendala waktu penilaiannya, anak malu-malu ke depan. Jadi apa yang Ibu lakukan sehingga bisa kendala itu bisa diselesaikan? Kalau untuk melihat kejadian-kejadian yang kemarin itu masih ada juga yang seperti saya bilang tadi, siswa masih malu maju untuk ke depan. Mungkin untuk ke depannya saya akan bisa menumbuhkan motivasi siswa lagi dan semangat agar mungkin tidak malu-malu lagi lah ke depan. Bagaimana kita cari? Mungkin saya akan mencari strategi ataupun model yang baru lah untuk supaya siswa kita senang, itu pun maju lebih aktif. Oke, bagus.
bagus sekali itu rencana Ibu ke depannya memicu anak-anak supaya lebih berani lagi tampil. Jangan ada lagi yang malu-malu. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita Kalau nggak ada gitu, mereka ya. berani ya. Sekarang nih Bu ya, sekarang tanggung jawab Ibu ke depan bagaimana? Mungkin Tentang pembelajaran ini. Pembelajaran iya. Mungkin tanggung jawab saya ingin menjadi menjadi guru yang lebih baik lagi mungkin lah ya. Karena kita pun khususnya dalam model pembelajaran seperti ini dan mungkin saya akan mencari strategi-strategi yang mungkin bukan yang baru, mungkin cari strategi yang lain lagi. Jangan yang seperti itu saja. Kita sesuaikanlah juga dengan materinya. Agar siswa nanti lebih percaya diri lagi pada saat ini. Kita tumbuhkan semangat lah untuk siswanya. Hebat sekali Bu Nasri ya, padahal anak-anak memang harus seperti itu, harus ada pemicunya. Iya. Jadi setelah supervisi ini, bagaimana perasaan Ibu setelah supervisi yang Alhamdulillah perasaan saya campur aduk. Ada senang, tapi ini mengajarnya memang kita belum puas lah Bu ya. Walaupun itu belum pernah puas lah. Kalau puas pun kita nggak akan ini ya. meningkat Iya, ya, seperti itu aja. Belum maksimal lah katakan. Karena kita sudah saya pernah bilang tadi, karena pada waktu tadi di situ karena siswa juga ada yang masih malu-malu juga di situ. Jadi saya merasa tertantang untuk bisa menumbuhkan menerapkan ataupun strategi-strategi dalam pembelajaran yang lebih lagi, yang lebih mantap, yang lebih bagus lagi mungkin atau bagaimana anak-anak bisa sehingga anak-anak nanti bisa. Dari pembelajaran yang dulu dan yang kemarin sebelum kita supervisi dengan yang kita supervisi ini, ada nggak perkembangannya? Kalau untuk perkembangan, alhamdulillah mungkin di sini lebih jauh ya, lebih baik jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena kan sebelumnya banyak kita belum PowerPoint pun kayak PowerPoint, kayak Infocus, proyek itu kan kita jarang untuk digunakan. Tapi pada saat sudah menerapkan seperti itu, anak-anak mungkin lebih aktif, fokus, dan juga siswa kita pun bisa terlibat dalam pembelajaran tersebut. Oke, mantap Ibu ya. Jadi apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran ini? Apa saja yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran? Mungkin saya bisa dikaitkan dengan abad 21 mungkin bisa di situ kemampuan untuk berkolaborasi siswa dalam berkelompok. Di situ saya bisa juga melatih kemampuan diri saya juga dalam berkolaborasi dengan tutor sebaya juga. Bagus sekali Bu ya, melatih mereka bekerja sama, kemudian bisa berkomunikasi antar teman sebaya. Ya bagus. Alhamdulillah dari kita pertama pra observasi, kemudian supervisi, kemudian pasca observasi, alhamdulillah sudah ada banyak yang kita temukan nih Bu Nasri ya. Ya, alhamdulillah. Saya juga begitu buat. Banyak yang saya pelajari juga di sini, banyak yang bisa saya ambil pelajaran pada saat pada saat kemarin itu pra observasi itu. Di situ kita juga saling bertukar pikirannya. Alhamdulillah. Saya juga begitu Bu. Kita mudah-mudahan Ibu Nasri ke depannya menjadi guru yang lebih hebat lagi. Amin Bu, Ya. sama-sama Bu. Terima kasih Bu Nasri. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Salam hebat.